lokasi persimpangan kali ini kami menemukan adanya beberapa masalah. Yang pertama yaitu bundaran yang kurang proper. Hal ini dikarenakan bundaran yang ada itu hanya tersusun dari beberapa traffic cone yang disusun melingkar menyerupai bundaran. Tentunya hal ini perlu ditinjau lagi terhadap standar dan ketentuan yang ada. Masalah yang kedua yaitu tidak dijumpai adanya U-turn di kedua sisi jalan. Nah, hal ini akan membuat kemacetan itu bertambah karena pada saat orang hanya ingin memutar balik saja, dia harus mengikuti bundaran yang ada di tengah sini. Sehingga pada saat traffic lagi macet, otomatis itu akan menyulitkan. Permasalahan yang ketiga adalah tidak adanya speed bump sebelum memasuki bundaran. Hal ini dapat menyebabkan pengendara melewati bundaran dengan kecepatan yang relatif tinggi. Dan berdasarkan peraturan di US, setiap pengendara yang melewati bundaran wajib berada pada kecepatan kisaran 15-25 miles per hour. Permasalahan yang keempat ada pada bagian rambu. Yang pertama, tidak adanya rambu yang menandakan bahwa akan ada bundaran, sehingga orang tidak dapat siap-siap untuk mencari jalan keluar yang mereka perlukan. Lalu tidak ada rambu prioritas jalan, sehingga setiap orang dapat masuk dengan menganggap bahwa mereka adalah prioritas yang tertinggi, sehingga dapat menimbulkan kemacetan. Nah, solusi pertama yang kami tawarkan adalah menambahkan sebuah bundaran untuk mempermudah pengendara mobil, motor, dan sebagainya untuk belok ke kiri atau belok ke kanan. Nah, sesuai dengan peraturan yang kami adopsi itu adalah Arlington County dari Amerika tentang Neighborhood Traffic Circle. Nah, dikatakan nomor 3 bahwa intersection diameter itu sekurang-kurangnya adalah 41 feet, di mana pada kasus ini itu sekitar 46-49 feet yang didapat dari lebar jalannya sekitar 6-7 ditambah dengan median. Ya. Nah, kemudian untuk bundarannya yaitu disesuaikan dengan kondisi jalan, lebar jalannya juga dengan minimal adalah sekitar 9 feet. Nah, kemudian ini berdasarkan peraturan mereka juga didapat bila dengan kondisi jalan yang paling lebar yaitu 32, diameter dari bundarannya sekitar 7 meter ditambah dengan offset distance-nya untuk membantu manuver truk adalah sekitar 1,3. Dan kemudian opening width atau lebar jalan di bundarannya itu adalah sekitar 5,3an dan radius perempatannya bisa menggunakan radius existing ya. Itu di sini sekitar 4,6. Dan tentu peraturan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada. Yang kedua adalah U-turn. Kelompok kami juga menyarankan untuk membuat U-turn atau putar balikan di daerah sini dan sini dengan memangkas median yang ada. U-turn ini bertujuan agar para pengendara yang ingin melakukan putar balik tidak perlu menunggu sampai bundaran dan agar orang yang ingin melakukan putar balik juga tidak perlu menemui pengendara di persimpangan bundaran ini. Sehingga aktivitas di bundaran juga tidak terlalu padat. Tentunya dalam pembuatan U-turn juga memiliki beberapa standar yang harus diikuti, seperti lebar bukaan median, rambu yang menunjukkan adanya putar balik, dan kebutuhan lebar median yang ideal sesuai dengan tipe jalan yang ada. Selanjutnya adalah speed bump. Nah, bisa dilihat, pada kedua titik ini sama sekali tidak ada speed bump atau polisi tidur. Jadi orang yang berencana untuk lurus atau menyeberang sangat berpotensi untuk ngebut atau menambah kecepatan yang tentunya akan berbahaya pada persimpangan bundaran itu. Maka dari itu, kita menyarankan untuk melakukan penambahan speed bump di lokasi ini agar orang yang sebelum menyeberang juga bisa mengurangi kecepatan dan memperhatikan keadaan sekitar. Sebenarnya untuk kedua titik ini sudah terdapat speed trap, namun kadang speed trap jenis ini masih jarang dipatuhi. Jadi pembuatan speed bump di sisi ini masih sangat relevan. Dan berikut merupakan standar yang bisa dipakai dalam pembuatan speed bump. Sekarang kita masuk ke sign atau rambu lalu lintas. Di Indonesia sendiri, rambu lalu lintas ini diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014. Di dalamnya terdapat berbagai spesifikasi teknis seputar rambu lalu lintas. Untuk solusi dari persimpangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa rambu yang bisa dipasang. Yang pertama, ada rambu untuk sebelum memasuki bundaran agar sesuai dengan arah yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua, dikarenakan adanya U-turn, maka dapat diberi rambu dapat memutar balik. Sebelum memasuki speed bump atau biasa dikenal dengan polisi tidur, maka bisa diberi rambu peringatan adanya speed bump agar pengendara bisa mengurangi kecepatan. Yang terakhir bisa ditambahkan rambu hati-hati pada jalan utama yang tidak diberi speed bump agar bisa mengurangi kecepatan. Pemasangan rambu ini harus jelas dan mengikuti standar yang berlaku.